tindakan para pelaku terhadap Bang Afan Kurniawan merupakan tindakan yang sangat-sangat keji, kotor, tidak punya nurani, dan sangat-sangat biadab. Jadi bagi saya, manusia itu jelas punya yang namanya kehendak bebas. Contoh simpelnya kayak gini, saya itu bisa memilih mau minum kopi atau minum teh saat ini. Nggak ada yang memaksa saya untuk menentukan pilihan itu. Dan nggak ada juga hukum alam yang bisa memastikan pilihan saya detik ini. Jadi kalau semua itu dibilang bahwa sudah ditentukan sejak awal, rasanya itu sangat aneh saja sih. Masa hidup kita ini cuma sekedar mengikuti skenario yang sudah ditulis? Well, argumen yang sangat menarik ya. Pilihan Anda soal minum kopi atau teh itu sebenarnya bagi saya bukan murni kehendak bebas gitu. Karena ada banyak faktor yang membentuk keputusan itu. Mulai dari misalnya pengalaman, kebiasaan, sampai kondisi tubuh Anda sendiri. Misalnya kalau tadi pagi Anda kurang tidur, ya besar kemungkinan Anda itu akan pilih kopi karena tubuh Anda mungkin butuh yang namanya kafein. Kalau perut Anda lagi misalnya agak sensitif, ya mungkin justru Anda malah memilih minum teh gitu. Jadi bagi saya pilihan itu bukan datang entah dari mana, tapi hasil rangkaian sebab akibat yang sudah terbentuk sebelumnya. Contohnya bisa kita lihat di komputer. Ketika kita klik sebuah icon, layar kita itu menampilkan hasil tertentu. Kita merasa kayak bisa mengendalikan komputer, padahal sebenarnya komputer itu hanya menjalankan rangkaian kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu juga otak kita. Neuron-neuron itu menembakkan sinyal berdasarkan hukum-hukum fisika dan kimia. Dari luar itu terlihat seperti kehendak bebas, tapi di dalamnya sebenarnya semua sudah mengikuti hukum-hukum alam yang sangat kaku gitu. Sama seperti misalnya trik sulap. Pesulap kan sering bilang ya, pilih salah satu kartu secara bebas. Padahal lewat teknik psikologi ataupun pengaturan kartu, mereka itu sudah mengarahkan kita untuk memilih kartu tertentu. Kita merasa kayak punya kebebasan dalam memilih kartu, padahal kenyataannya ya pilihan kita itu sebenarnya sudah dikondisikan sejak awal. Nah, menurut pandangan determinisme, hidup kita itu mirip seperti itu. Kita merasa sedang memilih, padahal faktor-faktor sebelumnya sudah mengarahkan kita pada keputusan tertentu. Kalau kita lihat dari sisi sains, hukum alam itu bekerja secara deterministik. Kalau kita punya misalnya informasi lengkap tentang kondisi awal sebuah sistem, secara teori kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk keputusan yang dibuat oleh manusia. Memang benar di level mikroskopik, ada yang namanya mekanika kuantum yang sifatnya itu probabilistik. Tapi sifat acaknya mekanika kuantum itu bukan karena ada kehendak bebas yang masuk di situ, melainkan hal itu murni random dalam sistem itu sendiri. Dan menariknya, dalam skala makroskopik, seperti gerakan planet atau bahkan kerja otak, efek kuantum itu rata-rata stabil dan bisa diprediksi dengan cukup akurat. Dengan kata lain, keputusan Anda minum kopi atau teh itu pun sebenarnya pada akhirnya itu tunduk pada hukum-hukum alam. Kita itu kayak merasa seolah-olah punya kehendak bebas ya, padahal sebenarnya kita itu sedang menjalankan skenario yang sudah ditulis oleh hukum-hukum alam. Oke, penjelasan yang sangat menarik ya. Tapi masalahnya gini, bagaimana dengan aspek moral? Kalau benar semua sudah ditentukan, berarti orang yang berbuat jahat pun sebetulnya tidak punya kendali penuh. Bayangkan kalau ada orang yang mencuri karena sejak kecil hidup dalam lingkungan yang serba kekurangan, kemudian dididik dengan cara keras, lalu dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Kalau semua faktor itu membentuk dirinya, apakah adil kalau dia dihukum sama kerasnya dengan orang yang hidupnya nyaman tapi sengaja melakukan kejahatan? Kalau kita benar-benar misalnya konsisten dengan determinisme, bukankah kejahatan itu jadi mirip seperti bencana alam? Misalnya kalau ada banjir atau gempa, kita nggak menyalahkan air atau bumi kan? Kita hanya bilang ya sudah itu menjadi bagian dari hukum alam. Nah, kalau perilaku manusia juga sekedar mengikuti hukum alam, ya apa bedanya dengan gempa atau banjir? Apakah pantas kita menyalahkan orangnya, padahal dia juga produk dari rangkaian sebab akibat tadi? Atau kalau mau lihat kasus yang lebih realistis, misalnya tragedi yang menimpa Bang Afan Kurniawan yang dilindas oleh anggota BRIMOB. Kalau kita pakai kacamata determinisme, tindakan BRIMOB itu sebenarnya hanyalah hasil dari rangkaian sebab akibat.
mungkin karena tekanan psikis, atau mungkin karena lingkungan sosial yang membentuk mereka, atau bisa juga itu atas perintah atasan, atau mungkin DPR misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, apakah para pelaku atau brimob itu benar-benar bisa disalahkan? Atau kita justru harus menyalahkan sistem yang melahirkan tindakan brutal seperti itu? Kalau kita konsisten dengan logika determinisme, para pelaku itu bukan aktor yang bebas, tapi produk dari program sosial, politik, dan mungkin juga faktor biologisnya. Tapi masalahnya, hati nurani kita tetap berteriak bahwa tindakan melindas itu tetap salah dan harus ada pertanggungjawaban. Disinilah bagi saya kontradiksi besar determinisme muncul. Kalau semua sudah ditentukan sejak awal, bagaimana kita bisa menuntut keadilan? Bagaimana kita bisa dengan serius bilang itu salah? Kalau sebenarnya dia hanya menjalankan skenario. Makanya saya agak sulit menerima determinisme ya. Karena kalau benar semua sudah ditentukan, itu bukan cuma soal pilihan kopi atau teh, tapi juga soal kejahatan dan kebaikan. Kalau begitu, dosa, pahala, bahkan penghargaan atau hukuman itu seakan menjadi ilusi belaka. Dan itu membuat saya bertanya-tanya di manakah letak keadilan kalau semuanya sudah fix dari awal. Saya sangat memahami keresahan Anda soal kasus yang viral baru-baru ini ya. Tapi bagi saya, justru sistem hukum itu sendiri bagian dari determinisme. Ketika seseorang melakukan kejahatan lalu dihukum, itu juga bagian dari rantai sebab akibat. Hukuman itu hadir bukan semata-mata karena pelaku bebas memilih untuk dihukum, tapi karena masyarakat, negara, dan hukum dibentuk sedemikian rupa untuk menimbulkan efek jera. Jadi meskipun kita merasa punya kebebasan, pada kenyataannya, perilaku manusia itu tetap konsisten dengan hukum alam, termasuk respon masyarakat dan negara terhadap perilaku itu. Contoh yang Anda berikan, misalnya dalam kasus Bang Afan Kurniawan yang dilindas oleh anggota Brimob, banyak orang marah, demo, dan menuntut keadilan. Reaksi publik itu sendiri adalah bagian dari rantai deterministik. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan nilai keadilan, itu pasti akan bereaksi keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kita tentu saja bisa lihat sendiri, ada beragam reaksi yang muncul di media sosial. Ada kemarahan luar biasa dari publik, demo, kritik tajam terhadap aparat dan elit politik, termasuk anggota DPR Ahmad Saroni. Bahkan Bang Ferry Irwandi mengecam langsung Ahmad Saroni secara verbal dengan menudingnya bertanggung jawab atas rangkaian duka ini. Jadi bagi saya ini bukanlah respon acak, ini respon yang terbentuk oleh nilai keadilan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dari penyelidikan aparat hingga tuntutan di DPR, semua ini adalah rangkaian sebab akibat logis dalam sistem deterministik sosial kita. Jadi gini Bang, saya memang paham maksud Anda ya, tapi kalau saya lihat dalam konteks psikologis dan spiritual misalnya, manusia tetap butuh merasa punya kebebasan. Karena kalau kita meyakini semua sudah ditentukan, apakah itu nggak membuat hidup kita seperti seolah-olah pasrah dan apatis? Kehendak bebas itu bagi saya sangat penting, karena ia semacam ya memberi motivasi untuk berbuat baik, karena ya kita merasa bisa memilih jalan itu, bukan sekedar mengikuti skenario yang sudah ditulis. Bayangkan kalau misalnya seorang siswa berpikir, apapun yang saya lakukan, nilai saya sudah ditentukan misalnya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, besar kemungkinan dia itu jadi malas belajar. Karena bagi dia ya, ngapain capek-capek belajar atau kerja keras? Kalau tahu ujung-ujungnya semuanya sudah ditentukan kan? Tapi ketika dia percaya bahwa misalnya usahanya itu bisa mempengaruhi hasil, ya dia itu pasti termotivasi untuk berusaha. Jadi bagi saya, perasaan punya kebebasan itu seperti bahan bakar ya psikologis untuk membuat seseorang bergerak maju gitu. Kalau kita lihat kasus misalnya Bang Afan Kurniawan yang dilindas Brimob itu, kita bisa lihat secara jelas bagaimana pentingnya perasaan bebas dan tanggung jawab moral gitu. Nah, masyarakat kita itu marah karena mereka melihat tindakan itu bukan sekedar reaksi kimia di otak para pelaku, tapi sebuah pilihan sadar yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita bilang semua itu hanyalah determinisme, bukankah itu bisa membuat korban dan keluarganya merasa tidak ada yang namanya keadilan? Orang butuh diyakinkan bahwa para pelaku itu memang memilih untuk melakukan perbuatan itu. Dan karena itu, mereka pantas dihukum. Contoh sederhananya seperti main game ya.
Kalau kita tahu karakter dalam game itu hanya sekedar bergerak sesuai program, ya kita tidak akan benar-benar marah atau merasa puas melihat mereka dihukum. Karena kita tahu mereka hanya mengikuti kode. Tapi di dunia nyata, kita bereaksi emosional karena kita percaya manusia itu punya kehendak bebas. Perasaan itulah yang membuat kita bisa marah terhadap ketidakadilan, memberi penghargaan pada kebaikan, dan tentu saja terus berusaha untuk memperbaiki hidup. Well, itu sangat menarik ya. Tapi gini, pada akhirnya meskipun tidak ada jawaban final tentang kehendak bebas dan determinisme, bagi saya kita tetap butuh garis tegas dalam kehidupan sosial, yaitu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Nah, dari sudut pandang misalnya moral dan kemanusiaan, baik Anda sebagai penganut determinisme ataupun yang menganut free will atau kehendak bebas, kita semua itu harus sepakat dalam satu hal, bahwa tindakan para pelaku terhadap Bang Afan Kurniawan merupakan tindakan yang sangat-sangat keji, kotor, tidak punya nurani, dan sangat-sangat biadab. Mau itu faktor lingkungan, tekanan, ataupun perintah atasan, baik itu DPR atau siapapun itu bukan menjadi alasan untuk merenggut nyawa orang lain yang jelas-jelas nggak punya salah apa-apa. Kita harus secara tegas mengecam para pelaku, siapapun mereka. Bahkan, kalaupun ada faktor sistemik, tanggung jawab para pelaku sebagai individu itu tetap harus ada. Korban itu berhak atas keadilan, dan para pelaku ini, bagi saya, harus dihukum seadil-adilnya. Oke, saya kira cukup sekian. Kita tentu saja semua berduka atas kepergian Bang Afan Kurniawan, dan kita doakan semoga keluarganya diberikan ketabahan, dan tentu saja doa terbaik buat Bang Afan, rest in peace. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muin Banyau, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.